Kita boleh berkumpul pada pagi hari ini merupakan suatu anugerah bahwa Tuhan sudah kumpulkan kita untuk menerima berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Kita pun datang dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tubuh jiwa roh kita ada di sini. Kita menyanyi buat Tuhan, kita menyembah buat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Mari kita ubah jadi kasih Yesus. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kehidupan kami selama 1 minggu yang kemarin Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya.
Kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar tanpa halangan hambatan apapun. Dan biarlah nama-Mu yang dipuji, dimuliakan, dan Tuhan boleh disenangkan melalui ibadah pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, terutama Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada isi hati-Mu saja. Dan biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan, Tuhan yang tibakan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Atau saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang ada dalam kesulitan, Tuhan yang tolong mereka. Sehingga minggu depan mereka boleh berkumpul bersama kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Termasuk yang di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Kita bersama-sama bersuka cita. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku dalam hidup. Kita ada sampai saat ini karena kita memiliki kekuatan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan pujian Aku Berjalan Tanpa Beban. Haleluya, bersama Yesus beban kita disingkirkan. Aku berjalan tanpa beban. Amin saudara-saudara. Haleluya. Semua sudah diselesaikan oleh darahnya. Aku dikasihi, aku
dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Amin. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan oleh darah-Nya, ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Bukan karena kekuatan kita, bukan oleh kebenaranku. Aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerah-Nya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dikasihi, amin. Aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal, hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada saya, suami, dan teman-teman. Kalau pada tanggal 17 September yang lalu saudara, kami berenam, saya suami istri, Pak Wagem Luki dan istri, juga Ko Wewen dan Ci Hongchen, kita ke Portugal, Spanyol. Kita sudah rencanakan dari setahun yang lalu saudara untuk pergi kali ini. 1 minggu pertama kita di kapal pesiar,
aman saudara. Sukacita semua menikmati. Setelah keluar dari kapal pesiar di minggu kedua, tiba-tiba Pak Wagem Luki badannya panas. Lalu dicek ternyata positif COVID. Saya juga kaget, oh masih ada ya COVID. Saya pikir udah aman, jadi kita semua pergi dengan percaya diri. Tapi Cihongli negatif, saya negatif, kita berlima yang lain negatif. Lalu Pak Luki demam, sempat ke rumah sakit, ke dokter. Akhirnya kita berpisah sementara. Kita nggak ketemu dulu, pisah mobil, pisah, tapi satu hotel. Lalu besoknya Cihongli positif. Kami berempat negatif. Terus selama 3 hari dicek setiap hari, kami berempat negatif. Hari keempat, saya batuk saudara. Saya batuk, tenggorokan saya sakit. Ternyata dicek, saya positif juga. Semua kita 4-empatnya positif saudara. Akhirnya kita bergabung kembali. Jadi saya namain pasukan COVID saudara. Kita berenam akhirnya udah ketemu lagi dah. Udah positif semua ini. Kita ketemu lagi, ketawa-ketawa saudara. Kita berdoa, Tuhan jangan ambil sukacita ini. Kuasa penyakit, kuasa iblis tidak bisa merampas sukacita yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah buka jalan kami untuk traveling kali ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah buat kami. Supaya kami tidak melupakan bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kami. Baik di dalam sukacita yang melimpah, baik di dalam sakit penyakit yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami berdoa, kami minta kekuatan dari Tuhan, kami putuskan untuk merubah jadwal, lalu kami stay di hotel untuk 4 hari 3 malam. Kami istirahat, kami memang gak enak saudara, benar-benar batuk, kepala pusing, sakit tenggorokan. Saya alamin itu, aduh berat. Tapi suami saya yang tidak terlalu bergejala, dia terus udah sukacita aja, berdoa aja, yakin Tuhan tolong. Akhirnya saudara, puji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, benar saudara. Kalau kita isi hati kita dengan satu sukacita, kegembiraan, dasarnya firman Tuhan, itu menjadi satu obat yang manjur saudara. Hilang segala kekhawatiran, pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang tidak berkenan. Kami bersukacita, berdoa selalu senantiasa. Hari ke-5, Cihongli dulu negatif. Lusa, Pak Wagem Luki negatif. Semua akhirnya negatif, tinggal saya sendiri saudara. Saya sendiri tetap garis 2. Paling lama saya saudara, aduh Tuhan kok bisa. Tapi sudah saya gak mau pikir, saya abaikan saja saudara. Saya tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Sukacita lihat pemandangan walaupun cuma lihat gunung lagi, laut lagi saudara, lihat sapi, udah sukacita aja. Pokoknya semua baik. Lalu 1 hari sebelum kepulangan saya baru negatif saudara. Ya sudah, mungkin Tuhan gak kasih saya belanja shopping-shopping kali. Saya harus banyak istirahat. Terima aja saudara, pasti Tuhan kasih kesempatan nanti di lain berikut. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kami berenam semua selama di sana. Sampai akhirnya kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala dan teman-teman jemaat sekalian yang mendoakan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tidak di Jakarta, di Indonesia,
di Portugal pun Tuhan tetap bersama kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Immanuel, mari Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Jalan tanpa tujuan, dulu ku hidup tanpa pegangan sampai Yesus menghampiriku. Dulu ku ada dalam dunia, dulu ku rasa sangat kecewa sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu bersama kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi iman. Dulu, haleluya. Dulu ku jalan tanpa tujuan, dulu ku hidup tanpa pegangan sampai Yesus menghampiriku. Dulu ku ada dalam dunia, dulu ku rasa sangat kecewa sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu bersama kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Immanuel, oh Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu bersama kita. Mengalir, mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah kasih abadi Immanuel. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah menyucikan hati kita untuk Tuhan. Kita menyangkal diri kita, berusaha, belajar untuk menyangkal diri kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati ke Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat pujian, hatiku suci dari dosa. Haleluya. Hatiku suci dari dosa, darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji nama. Sekali lagi, hatiku suci. Hatiku suci dari dosa, darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya, puji namanya. Sekali lagi, hatiku suci. Hatiku suci dari dosa, darah Yesus yang bebaskanku. Hari ini aku bersuka, puji namanya, puji namanya, puji namanya Tuhan, puji namanya Yesus. Aku tenang dalam rumahnya, puji namanya.
Puji namanya, puji namanya. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Biarlah Tuhan melembutkan hati kita supaya setiap firman yang ada, yang sudah ditaburkan, akan menjadi berkat buat kita dan berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya. Harapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan. Seperti pujian ini katakan, ku berharap hanya padamu Yesus. Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Oh, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Bapak Ibu, kita datang tempat ini, kita sudah mendahulukan Tuhan. Dan kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Masing-masing kita memiliki keperluan. Masing-masing kita memiliki masalah. Tapi kita datang pada pagi hari ini, kita dengan iman, kita akan perkatakan bahwa Tuhan akan menjadi jalan keluar bagi kita. Ku berharap hanya padamu. Ku berharap. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Nyanyikan dengan iman. Engkau selalu menolongku. Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Haleluya. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar dapat memuji-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku
Nanti saya minta dengan hormat Bapak Teddy pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Agar ku dapat memujimu, agar ku dapat memujimu, agar ku dapat memujimu, haleluya. Agar ku dapat memujimu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau memberi kami kesempatan lagi pada pagi hari ini. Untuk memuji-muji, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan. Kami merasakan Tuhan pada pagi hari ini Engkau hadir. Kami ingin memuji-muji-Mu, memberkati Engkau Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Terus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya pada pagi hari ini Tuhan. Engkau lebih tahu Tuhan, Engkau akan lebih tahu dari apa yang kami datang pada pagi hari ini masing-masing pribadi Tuhan. Masing-masing pribadi ini kami percaya persoalan apa Tuhan yang kami hadapi masing-masing. Apa yang kami inginkan masing-masing, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami percaya saatnya tiba hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menerima kuasa firman-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Terus Tuhan taburkan firman-Mu, kami percaya. Jalan keluar hanya firman-Mu Tuhan. Buat kami pada pagi hari Tuhan. Berkatilah kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu. Kuasa hati bibirnya Tuhan, Roh Kudus pimpin dia Tuhan. Dapat berbicara pada pagi hari untuk memberkati kami. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon handphone dinonaktifkan selama ibadah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Kita masih di tema yang sama, yaitu waspadalah terhadap ragi. Mari kita baca dulu saudara ayatnya dalam, di mana saudara ayatnya? Matius 16 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bicara mengenai ayat ini, kita sudah belajar yang minggu pertama saya bicara mengenai tanda. Minggu yang lalu, siapa saudara yang bawa firman Tuhan di sini? Nemo ya. Dan saya percaya dia bicara cukup banyak mengenai ragi Farisi dan Saduki. Tapi yang kita mau belajar pada pagi hari ini khususnya adalah dua kata pertama yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan waspadalah. Satu peringatan yang serius yang Tuhan sendiri katakan sekali lagi bukan kepada orang yang belum kenal Dia, orang yang baru bertobat, tapi kepada orang yang sudah ikut Yesus selama beberapa tahun atau beberapa waktu. Dia katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dan waspada dalam Alkitab atau khususnya Perjanjian Baru yang seperti saya bilang, ini jarang dalam satu kalimat yang sama, tapi kali ini Tuhan katakan, berjaga-jaga dalam bahasa aslinya itu ada 19 kali, tapi waspada juga ada dipakai kata dalam bahasa Yunaninya 9 kali dalam Alkitab.
kenapa ini dua digabungkan oleh Yesus? Nah, kalau dalam pengertian aslinya berjaga-jaga itu memiliki pengertian melihat atau memandang kepada sesuatu. Berjaga-jaga memiliki pengertian apa yang kita lakukan secara fisik. Tapi waspada itu berbicara mengenai apa yang ada dalam pikiran kita. Aware, beware. Kewaspadaan. Kenapa? Karena orang bisa saja berjaga-jaga tapi dia tidak waspada. Orang bisa saja siskamling kalau masih ada ronda malam itu, tapi saat ronda malam dia main HP gitu ya, misalnya contohnya nonton. Jadi berjaga tapi tidak waspada. Nah, Tuhan bilang berjaga-jaga dan waspada ini sangat penting. Artinya apa? Dua hal ini tidak boleh kita lepaskan, harus kita lakukan bersama-sama. Tapi kita mau lihat dulu di dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Yesus bicara mengenai persiapan saat di mana Tuhan akan datang kembali yang kedua. Tapi dibilang di situ bahwa Tuhan datang seperti pencuri waktu malam hari. Artinya apa? Di saat yang kita tidak pernah sangka dan kita tidak pernah tahu. Makanya karena kamu tidak tahu, kamu harus berjaga-jaga. Kamu harus siap sedia. Karena apa? Karena kamu tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi kalau kita baca lagi di Wahyu 16, itu Yesus bicara kepada murid-muridnya. Tapi Wahyu 16, Yesus bicara ayat yang ke-15, dia bicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, atau diberkatilah dia, siapa? Yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya apa? Ini bicara mengenai orang yang menjaga kebenarannya, kekudusannya saat Tuhan datang. Kapan? Tidak tahu. Tapi kembali Tuhan bilang datang seperti pencuri. Jadi harus ada kewaspadaan, siap sedia yang konstan. Jangan sampai pas Tuhan datang ditemukan katanya kita lagi telanjang. Artinya apa? Kita dalam posisi berdosa. Kebenaran itu, pakaian kebenaran itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kita seperti Adam dan Hawa yang dalam ketelanjangannya merasa malu. Dosa itu kembali nampak, kembali jelas. Nah, yang saya mau bicara, bagaimana Tuhan kembali bicara, aku datang seperti pencuri, oleh karena itu berjaga-jaga. Saudara, kalau lihat apa yang terjadi sekarang di Israel, kenapa Israel bisa kecolongan? Katanya Mossad salah satu intelijen yang paling bagus. Infrastruktur, alat-alat komunikasi militer Israel itu termasuk yang terbaik.
Tidak saja mereka punya drone, tidak saja mereka punya satelit, mereka punya sensor di bawah tanah untuk mendetek kapan atau ada apakah serangan dari mana yang kemungkinan bisa datang. Berjaga-jaga seperti ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena pencuri kita tidak tahu datangnya kapan. Sekarang pencuri nggak harus malam. Pencuri setiap saat, mau pagi, siang, dan malam. Dan kalau saudara perhatikan, serangan Hamas yang datang kepada Israel, itu pagi hari, jam 8. Dan kalau kita mau lihat lagi, tarik lagi lebih mundur, tahun 40-an, saya lupa 42 mungkin ya. Saat ada pelabuhan Pearl Harbor, Amerika punya. Itu lengkap dengan kapal segala macam. Kekuatan militer terbesar saat itu Perang Dunia Kedua. Sampai mereka dijaga jangan sampai Amerika ini bergabung. Jepang bisa masuk. Jepang bisa habiskan itu. Kapal induk banyak yang hancur, kapal selam banyak yang tenggelam, korban puluhan ribu. Malamkah? No. Itu pagi. Sekitar jam 7. Tapi kalau kita tarik lagi, jangan terlalu mundur lah. 9/11. Tahun 2001. Saat pesawat pertama nabrak. Jam 9 kurang. Pesawat kedua. Maksud saya apa? Ini semua kejadian ada di waktu yang mereka tidak pernah sangka. Kita nggak pernah sangka. Justru di waktu pagi. Di waktu orang-orang yang rasa ini udah siap nih gua. Aman nih. Nggak mungkin 9/11 kita ditabrak oleh pesawat. Kenapa? Karena radar Amerika masa sih? Nggak bisa deteksi. Karena pengamanan di airport masa sih security-nya nggak bisa. Tembus tuh. Pearl Harbor, tembus tuh. Israel yang katanya hebat, tembus tuh. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga dan waspada. Orang Israel saat mereka diserang oleh Hamas, mereka lagi liburan. Mereka lagi merayakan satu ulang tahun yang namanya perayaan Yom Kippur. Di mana mereka berterima kasih bahwa mereka sudah diampuni dosa-dosanya oleh Yahweh. Tapi di saat justru kita merasa kuat dan siap dan merasa tidak ada apa-apa, justru serangan itu masuk datang di tempat itu. Kalau bicara Israel, saudara, ini gimana Ref nih? Berita ini sudah seminggu lebih sekarang. Kalau saya sih agak suka ini ada berita ya. Saya sih agak suka ini ada berita mengenai perang Israel. Kenapa? Untuk menekan berita mengenai Jessica. Ini Jessica kelewatan. Yang mati satu orang, Mirna, 7 tahun lalu. Jessica-nya udah dihukum. Cuman gara-gara ada satu video dari Netflix, semua ini bicara lagi, teori-teori yang baru muncul lagi. Semua talk show ngundang yang pernah terlibat di situ. Dan debatlah. Saya ketemu pendeta aja, saya duduk dengan 3 orang pendeta. Ngomongin apa? Jessica. Duduk sama Helga. Lu mesti nonton Netflix. Ice Cold. Nanti besok gua tanya. Dan benar dia suruh kita nonton, besoknya ditanya, gimana menurut lu siapa yang salah? Nah ini pembicaraan yang gak terlalu penting untuk kita. Kecuali saudara ada ikatan, saudara family dengan Pak Edi atau Jessica. Tapi berita mengenai Israel ini penting buat kita karena berkaitan dengan akhir zaman. Di mana di dalam Alkitab pun sudah dinubuatkan bahwa nanti itu sungai Efrat akan kering. Yang memungkinkan raja-raja dari timur datang
masuk ke Israel. Dan itu Iran. Belum lagi Magog dari utara. Dan itu adalah Rusia. Makanya kalau saudara perhatikan, Rusia sudah ngomong, Iran sudah ngomong. Tinggal tunggu Cina dan Korea Utara. Nah ini kan porosnya mereka. Ada satu saat itu semua akan datang menyerang Israel. Satu dunia disebut akan datang menyerang Israel. Dan Israel kewalahan. Apakah itu saatnya yang sekarang terjadi? Saya yakin belum. Tapi ini sudah gambaran saudara. Apa yang dikatakan Alkitab itu iya dan amin. Akan terjadi. Ini bayang-bayangnya. Jadi saya ingin kita semua berjaga-jaga dan waspada. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan jemput kita di awan-awan. Dan itu yang namanya rapture. Kita diangkat bertemu dengan dia di udara, di tengah-tengah awan. Saya ingin kita mengenal mengenai akhir zaman sedikit lebih baik lagi dengan adanya perang ini. Yesus datang yang kedua kali. Ada dua tahap. Yang pertama saat dia menjemput orang-orangnya yang kudus. Orang-orangnya yang benar, saudara dan saya. Dan yang kedua, saat semua itu bangsa-bangsa datang berkumpul menyerang Israel. Dan mereka ada di lembah Megiddo. Lalu perang yang kita akan kenal dengan Armageddon. Di situ baru Yesus akan datang dengan semua malaikat-malaikatnya, dengan orang-orangnya yang kudus. Di atas awan seperti dia pergi dan dia akan datang seperti itu juga. Dan ditulis semua manusia di muka bumi akan melihat kedatangannya. Termasuk orang-orang yang menusuk dia, yang menyangkal dia, semua akan menangis saat melihat kedatangan Yesus saat itu. Makanya ada satu penafsiran yang bilang, saat Yesus datang nanti, saat Armageddon, itu kejadiannya 24 jam. Karena dia izinkan semua bumi melihat kehadiran dia datang di satu titik itu, di lembah Megiddo itu. Dan saat semua bangsa menyerang Israel yang dipimpin oleh Antikris. Di dalam Alkitab dibilang, Yesus dengan hanya satu tarikan nafasnya saja. Itu semua Antikris dan bangsa-bangsa yang menyerang Israel habis terbakar. Hanya dengan satu tarikan nafas saja. Saudara, apakah kita perlu berdoa untuk Israel? Ada yang ngomong, ya Israel dari dulu sudah selamat. Ya kalau saudara perhatikan, Israel sudah melewati beberapa kali kejadian yang besar dalam kehidupan bangsanya. 400 tahun dijajah oleh Mesir, mereka selamat. Saat mereka menjadi kerajaan Israel, 2 kali Yerusalem dibakar, diratakan, mereka selamat. Mereka dibuang, ditawan ke Assyria dan ke Babilonia. Oh, mereka tetap selamat, mereka balik lagi. Saat setelah dibakar oleh Nero itu Yerusalem, dan mereka terpencar ke seluruh dunia dari tahun 70 itu. Nggak habis orang Israel, tetap balik lagi tahun 48 dan menjadi satu bangsa. Tapi saudara perhatikan, Israel negara kecil. Dari sisi barat sampai timur kalau naik mobil itu nggak sampai hitungan 3 jam selesai. Penduduk 9 juta. Di sana hanya ada bangsa Yahudi, ada negara Israel, dan ada satu kota yang namanya Yerusalem. Tapi ini kecil-kecil Yerusalem. Semua perhatian dunia tertuju kepada Yerusalem ini. Apa yang terjadi sekarang di sana? Itu membangkitkan semua perasaan yang ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Kita hidup di tengah bangsa-bangsa. Kita hidup di tengah bangsa yang memiliki agama Islam terbesar di dunia.
Karena perlu kita doakan Yerusalem. Karena dalam Mazmur 122 pun dikatakan, berdoalah untuk kedamaian Yerusalem. Karena pengaruhnya untuk kita, saudara. Jangan main-main. Nah, yang kita mau belajar sekarang, bagaimana ini orang Israel yang hebat, orang Amerika yang hebat, justru mereka bisa kalah hanya dalam serangan mendadak. Ini yang kita belajar, saudara. Kadang kita ada di satu titik yang merasa segala sesuatu sudah baik, sudah aman, lancar, enak, damai. Kita lengah. Dan begitu kita lengah, masuk itu dosa. Coba kita mau lihat dalam 2 Samuel, pelajaran dari Daud saat dia jatuh. 2 Samuel pasal 11, jatuh dengan Batsheba. Ayat yang pertama ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, Daud tidak melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Pada zaman itu di Timur Tengah, setiap musim semi, raja-raja itu berperang. Dan kebiasaannya juga termasuk Daud suka berperang. Tapi pada tahun yang khusus ini, dibilang Daud tidak maju berperang. Dia suruh Yoab. Dan dia tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ayat kedua, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, artinya apa? Dia baru tidur sore. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, saudara, kalau kita lihat dari situ, artinya apa? Prajurit dan jenderalnya sedang berperang, dia santai saja. Di mana? Di istana. Dia tidur sore malah tidur siang. Habis itu dia bangun, jalan, terus dia lihat perempuan sedang mandi. Dan kita tahu itu Batsheba, dan kita tahu ceritanya selanjutnya seperti apa. Batsheba di mana? Berarti saat Batsheba mandi itu tidak jauh dari istana raja. Tapi ini yang saya ingin kita belajar. Daud berhenti melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Panggilan dia adalah menjadi raja. Apa yang dia lakukan pertama kali untuk bangsa Israel dengan pimpinan Tuhan adalah berperang. Dia maju melawan Goliat. Tapi ada satu saat dia sudah menjadi raja, dia tidak lagi maju berperang, tapi dia santai dalam istananya. Dia tidak mau lagi berperang, tapi dia suruh orang lain berperang. Karena apa? Ada kemungkinan dia sudah nyaman, atau dia bosan, atau dia capek. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, dia tidak melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dan saudara, dosa yang paling bahaya, serangan musuh yang paling bahaya itu saat kita ada di tempat kita sendiri. Dan ini semua terjadi dengan apa yang tadi saya bilang. Israel diserang di rumahnya. Pearl Harbor diserang di pelabuhannya. 9/11 diserang di New York-nya. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi. Kenapa? Karena ragi ini tidak terlihat. Tahu-tahu, pas tahu kita sudah telat. Dan bagaimana Hamas kalau kita mau bicara seperti ragi. Mereka bekerja di bawah tanah, mereka bangun itu terowongan-terowongan. Tidak terlihat. Tahu-tahu 3.000 roket saja sudah menyerang. Tahu-tahu puluhan yang pakai paraglider sudah masuk. Tahu-tahu mereka dengan bulldozer.
Israelnya di mana? Ada, tentaranya ada. Rakyat lagi apa? Lagi joget, lagi senang-senang. Merayakan 260 orang mati. Kenapa? Karena mereka lengah. Kehidupan kita, saat kita merasa semua sudah baik-baik saja, dan kita mulai mundur melakukan apa yang dulu biasa kita lakukan, dan kita bilang, "Mi, lu aja deh yang kebaktian. Pi, lu aja deh yang kebaktian, gue titip doa. Nak, lu aja deh yang kebaktian, gue titip kolektenya nih. Pah, mah, tolong doain adek nanti kalau ke gereja." Kenapa? Lagi malas aja. Di saat seperti itu, dan terutama saat kita mulai santai, itu di saat kita harus mesti berjaga-jaga dan waspada. Sekali lagi, serangan-serangan terhadap yang tadi saya bilang, bukan waktu malam. Bukan waktu di saat yang kita tunggu ini nih, kayaknya waktu gelap nih akan datang. No, waktu terang datang. Di saat kita masih bisa melihat, di saat kita merasa kuat, masa baik-baik saja, justru di situ dosa masuk, iblis masuk dengan godaannya. Waspada dan berjaga. Tuhan ngomong berkali-kali, ngomong berulang-ulang. Kenapa? Karena itu yang harus kita kerjakan. Makanya Tuhan bilang waktu murid-muridnya tidur, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan sejam saja, agar kamu berdoa dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Saudara yang kekasih, ini yang saya rindu kita belajar. Jangan turunkan tingkat kewaspadaan kita. Ada dulu satu cerita yang saya pernah dengar satu hamba Tuhan bicara di Amerika. Dia bicara ada ada namanya ikan itu codfish ya, codfish. Nah, codfish ini kalau ditangkap dari laut terus dia mau dipindahkan ke satu tempat, dimasukkan ke satu tangki air. Yang dimasukkan ke dalam tangki itu tidak saja codfish, tapi ada satu ikan lain, saya lupa namanya, dan itu adalah musuhnya dari si codfish itu. Kenapa? Karena untuk membiarkan agar codfish-nya ini tetap waspada, dia tidak seperti ikan yang mati. Masih hidup, tapi diam. Kerohanian yang paling bahaya itu seperti itu. Kelihatannya masih hidup, tapi diam. Tidak ada kenaikan lagi. Stagnan. Mati rasa dia di situ. Kenapa? Karena dia rasa semua baik-baik saja. Tapi begitu ada ikan yang musuhnya, maka si codfish ini tidak pernah berhenti. Dia selalu bergerak, dia selalu waspada. Dan itu yang membuat apa yang dikandung dalam badannya lebih baik. Codfish ini diambil oilnya. Saya rasa kehidupan kita seperti orang Kristen juga sedikit banyak seperti itu. Saat kita, makanya firman Tuhan bilang, bersyukurlah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena pencobaan terhadap imanmu itu akan menimbulkan ketekunan, pengharapan. Kenapa? Karena saat kita ada dalam satu posisi yang kita rasa, aduh Tuhan. Tapi di situ, manusia rohani saudara itu nyala. Manusia rohani saudara itu hidup. Kenapa? Karena di saat dalam tekanan, di saat dalam kesulitan, itu kita lebih waspada, lebih berjaga. Kita membangun satu hubungan yang lebih sering, lebih intens dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena kita merasa diri kita terancam. Kita tidak mau seperti 9/11, Pearl Harbor, dan Perang Hamas. Di saat semua baik-baik saja,
Di saat Pearl Harbor diserang, apa status prajurit Amerika saat itu? Mereka ada dalam status inaktif. Mereka dalam status tidak siap perang 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dan saat mereka seperti itu, habis. Orang Israel seperti itu, habis. Dan saya rindu, kita semua jangan seperti Daud. Kita sudah memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita bilang, aku mau santai dulu Tuhan. Aku mau menikmati apa yang Engkau beri. Daud berhenti melakukan apa yang menjadi panggilannya, yaitu raja. Raja itu harus apa? Memimpin. Jangan kau kasih kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, kau lempar ke orang lain. Kau suruh orang berperang, aku santai-santai aja. Daud seperti itu. Perang Yoab. Bertanding, bertarung, mati aja. Aku mau santai aja. Tapi justru di saat yang seperti itu, prajuritnya mati untuk bangsanya berperang Israel. Tapi Daud mati rohaninya karena dia berdosa terhadap Tuhan. Karena apa? Dia lengah. Tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Dan kejadiannya sekali lagi di tempat sendiri. Nah saudara, saat dia akhirnya berdosa, terus ditegur oleh seorang Nabi Nathan. Dan Nathan bilang, kamu, ada 2 orang ini. Orang kaya sama orang miskin katanya. Orang kaya punya banyak ternak. Orang miskin cuma 1 anak domba betina. Mereka mau ngadain pesta. Orang kaya mau ngadain pesta. Tapi orang kaya ambil satu-satunya anak domba betina orang miskin punya. Daud marah. Hukum itu orang kaya itu. Hukum mati dan suruh ganti 4 kali lipat. Begitu Nathan peringatkan, orang kaya itu adalah kamu. Kamu udah punya istri yang banyak, kamu masih mau lagi 1 istri orang lain, istrinya Uria. Saudara, saat dosa itu sudah masuk, kita lengah nih. Dosa masuk. Dan dosa itu seperti ragi. Kita akan seperti orang Farisi. Daud seperti orang Farisi apa? Dia jadi orang yang munafik. Dia menjadi orang yang gak peka. Ditegur masih gak sadar bahwa dirinya yang salah. Oh gak boleh begini. Orang lain gak boleh. Tapi dia kerjakan apa yang dia bilang tidak boleh. Saat Daud sadar, Daud minta maaf. Daud berdoa. Dan Nathan bilang, itu anak harus mati. Daud berdoa puasa 7 hari 7 malam. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Tetap mati itu. Dan saudara, saat Daud kembali bertobat kepada Tuhan, dia kembali mengerjakan apa yang dia berhenti kerjakan. Ya, saya mau kita ingat ya saudara, tadi pertama bahwa Daud harusnya berperang di saat raja-raja yang lain berperang, tapi dia tidak berperang. Akhirnya 2 Samuel 12 ayat yang ke-26. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Nah saudara, sedikit. Kota Raba itu ibu kotanya Amon. Di 2 Samuel 11 tadi kita baca, pas harusnya berperang, dia suruh Yoab berperang lawan Amon. Amonnya kalah. Amonnya masuk ke kota Raba, dikepung oleh tentara Yoab. Nggak bisa masuk nih Yoab. Sampai akhirnya 2 Samuel 12 ayat yang ke-26 disambung lagi. Yoab bilang kepada Daud, aku sudah menguasai saluran air.
Terus dia bilang di ayat 28, oleh sebab itu kumpulkan sisa tentara, kepunglah kota dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. 29. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Saat dari 2 Samuel 11 sampai ke 2 Samuel 12 ayat yang ke-26. Itu ada jeda waktu sekitar 2 tahun. Ada saat-saat bayi yang dilahirkan oleh Batsheba sudah lahir, terus mati. Lalu ada bayi kedua yang dilahirkan Batsheba yang diberi nama Salomo. Itu sudah lahir. Artinya apa? Ada 2 tahun tertunda kemenangan yang harusnya Daud dapatkan. Kenapa? Karena ada dosa. Kenapa? Karena dia tidak waspada dan dia tidak berjaga-jaga. Tapi saat 2 Samuel 12 ayat 26 yang kita tadi baca, Yoab bilang, maju kamu, perang kamu. Dan saat orang maju berperang, tidak ada orang yang maju berperang tidak berjaga-jaga dan waspada. Saat Daud kembali maju berperang, dia rebut lagi itu kota Raba menjadi milik dia, menjadi milik bangsa Israel. Lihat saudara, apa yang Tuhan sudah janjikan 2 tahun sebelumnya, harusnya dia sudah bisa miliki. Tapi karena dosa akibat dia tidak berjaga-jaga dan waspada, tertunda 2 tahun kemudian. Saya mau kita semua di akhir zaman ini, kita tetap berjaga-jaga dan waspada. Kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kerjakan apa yang sudah menjadi panggilan kita. Jangan pernah lengah. Kemenangan hanya bisa didapat kalau kita mau maju berperang. Jangan saudara selalu mengandalkan, oh Tuhan maju berperang, Tuhan maju berperang, Tuhan maju berperang, Tuhan maju berperang. Ya, ada waktunya Tuhan maju berperang, gantikan kita. Tapi selanjutnya Tuhan menginginkan kita maju berperang dan Dia menyertai kita. Daud tidak maju berperang, itu tidak kerebut itu kota Raba. Saudara, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Satu-satunya kerugian yang kita dapat kalau kita tidak berjaga dan waspada, kita kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Apa itu? Kemenangan. Apa itu? Hidup yang kekal. Jangan sampai kita seperti 5 darah bodoh dan 5 darah bijak. Kita ada di situ, tapi yang satu siap sedia, yang satu tidak siap sedia. Tapi mereka ada di tempat yang sama. Mereka ada di rumah mempelai pria itu. Saya tidak mau semua orang yang di gereja ini ada setengah yang siap nanti saat Tuhan datang, tapi setengah lagi tidak siap. Berjaga-jaga dan waspadalah, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi untuk mereka yang berjaga-jaga dan waspada, saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang Dia sudah janjikan, yaitu kemenangan dan hidup yang kekal bersama Dia di akhir nanti. Saudara, pekerjaan iblis cuma satu. Dia ingin kita kalah, dia ingin kita tidak hidup bersama dengan Tuhan. Pekerjaan Yesus hanya satu juga. Supaya kita menang atas dosa. Supaya kita boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Coba introspeksi lagi. Ada di mana ini kehidupan kita saat ini? Jangan kita lelah. Jangan kita lengah oleh semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Jangan kita jadi lengah. Kita berhenti mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tidak mau seperti Daud. Kita tidak mau kehilangan 2 tahun waktu berharga itu. Kita mau Tuhan memberkati kita pada waktu Dia mau memberkati kita.
Jangan hanya dosa membuat kita tertunda untuk mengalaminya. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah berjanji dan tidak akan pernah mengingkarinya. Kita semua hidup bukan karena mujizat, tapi kita hidup semua karena kita percaya kepada Tuhan. Baru mujizat ada. Jangan dibalik-balik. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri saudara. Saya rindu, Om kita nyanyi lagu Ku Punya Tuhan Yang Besar itu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman yang penuh kepada Tuhan kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita nyanyikan. Hidup karena percaya. Berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami tahu dan kami percaya kami punya Tuhan yang besar.
apapun yang terjadi dalam dunia ini, khususnya yang terjadi di Israel sana, kami tahu mereka adalah bangsa kesayangan-Mu Tuhan. Penjaga Israel itu tidak tertidur dan tidak pernah terlelap. Tapi seperti firman-Mu berkata, kami tetap berdoa untuk kedamaian yang ada di sana. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu menggenapi semua firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kemenangan sudah menjadi milik kami. Kami hanya tinggal tunggu waktunya Engkau bekerja. Tapi biar kami boleh mengerjakan bagian kami Tuhan. Kami tetap mau berjaga-jaga. Kami tetap mau waspada. Kami tetap mau mengerjakan apa yang Engkau sudah percayakan. Kami tidak mau mundur walau sebentar pun. Kami tahu Engkau Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang teramat baik. Pemeliharaanmu selalu ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami tahu iman kami juga percaya bersepakat. Engkau Tuhan yang mampu mengerjakan semua yang di luar pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kemenangan akan kami pegang selama kami mengerjakan semua yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa yang datang pada pagi hari ini. Ya betul Tuhan. Kami punya rencana, kami punya rancangan, kami punya kehendak. Tapi itu semua ada di bawah rancangan kehendak-Mu yang lebih tinggi di atas segalanya. Kami mau serahkan, belajar serahkan semua kehendak hidup kami, rancangan hidup kami, tunduk di bawah semua rancangan-Mu. Kami percaya apa yang Kau sudah siapkan terbaik untuk hidup kami. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh, berjalan lurus hanya menatap kepada Engkau saja, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pada akhirnya kemenangan itu menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang setia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan ke Pak Alex. Atas nama seluruh jemaat PDAMS Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menjadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Bapak Pendeta Revi dimanapun Tuhan tugaskan. Haleluya. Sebelum kita menjalankan kantong persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Saya persilahkan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku.
Terima kasih buat kesaksian pujian yang indah. Tuhan memberkati anak-anak kita. Petugas kolekte bisa bersiap-siap. Kita akan berdoa sebelum menjalankan kantong persembahan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau persiapkan kami untuk kami dimampukan mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah Engkau sediakan, sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan sampai pada hari ini. Biarlah setiap persembahan yang ada boleh menjadi berkat juga untuk pelayanan di tempat ini. Mencukupi segala kebutuhan pelayanan di tempat ini, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jadikan aku berkat bagi sesama. Jadikan aku berkat bagi sesama. Jadikan aku garam bagi dunia. Jadikan aku garam seperti kota di atas bukit. Jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Ku mau tetap bekerja bagi Tuhanku. Ku mau tetap berdoa bagi gerejanya. Ku mau tetap memberi apa yang ku dapat berikan. Jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Jadikan aku berkat. Jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kita angkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau sudah beri. Kami saya mengundang dengan hormat Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Kalau kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh menyelesaikannya, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Dan kalau kami datang kepadamu Tuhan, kembali Engkau memperbaharui iman kami, memperbaharui hati kami, memperbaharui kekuatan kami, memperbaharui kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan tertipu oleh segala tipu muslihat dari si iblis. Kami akan tetap menjadi pemenang karena kami dilengkapi dengan segala kuasa yang dari Engkau. Dan kami berjaga serta waspada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang dari jauh jaraknya. Engkau juga yang memperhatikan mereka Tuhan. Mungkin dengan kesehatan yang terbatas, Engkau juga Tuhan Yesus yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau akan mencukupkan kami Tuhan
dengan apa yang kami perlukan, baik secara jasmani maupun secara rohani ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjadikan kami pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami boleh lebih memperdulikan Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami kembali. Engkau juga ada bersama dengan kami. Anugerah dari Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kasih sayang-Mu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang membungkus setiap pribadi kami Tuhan. Baik kecil maupun besar maupun yang tua Tuhan. Engkau bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Lingkupi kami ya Tuhan Yesus dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.